Apakah membuka kredit syar'i, di mana penjualnya nanti memiliki barang, kemudian dijual secara kredit kepada konsumennya, itu termasuk di antara solusi yang syar'i untuk menyelesaikan masalah perekonomian di masyarakat. Sebenarnya ada dua sudut pandang yang perlu kita lihat di sini ya. Pertama adalah melihat motivasi yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak berutang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan dari kondisi maghram. Al-maghram adalah orang yang jatuh pailit karena banyak utang. Aisyah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa Anda sering berdoa seperti ini? Kata Rasulullah SAW, Inna rajula idha gharima hadatha fakadhaba wa wa'ada fa akhlafa. Orang kalau sudah kondisinya pailit, banyak utang, kalau ngomong nggak bisa dipegang, kalau janji sukanya mengingkari. Dan itu realita yang ada di masyarakat kita. Orang kalau sudah punya utang itu, ya dia punya beban. Yang kedua, berusaha untuk menghindar agar jangan sampai utangnya itu segera ditagih. Tayyib. Nabi SAW juga pernah bersabda, La tukhifu anfusakum ba'da amniha. Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian setelah Allah memberikan jaminan keamanan. Lalu para sahabat bertanya, Wa madzaka ya Rasulullah? Apa yang bisa menyebabkan kita itu jadi takut? Apa yang dimaksud menakut-nakuti diri itu ya Rasulullah? Qala ad-dain. Kata beliau SAW, itu adalah utang. Karena utang itu nambahi beban bagi hamba yang sebenarnya itu bukan bebannya. Baik. Namun di saat yang sama Nabi SAW berutang. Dari mana kita bisa lihat beliau sampai meninggal dunia? Baju besi, baju perang yang beliau gadaikan di tempat orang Yahudi belum sempat ditebus. Karena beliau beli gandum. Namanya suami berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi seluruh keluarganya. Istri beliau banyak. Dan ada beberapa istri yang membawa anak. Anak dari suami sebelumnya. Dan mereka ikut bersama keluarga Nabi SAW. Lalu Nabi SAW beli gandum untuk dijadikan sebagai nafkah bagi mereka. Tapi beliau nggak punya alat bayar, nggak punya uang. Akhirnya apa yang dilakukan? Rasulullah SAW utang baju besi beliau yang dijadikan sebagai barang gadai. Ini kok kenapa bukan dijadikan sebagai alat bayar? Bukan. Karena di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu baju besi ini ditebus oleh Abu Bakar. Sehingga ini bukan alat bayar, tapi baju besi ini adalah barang gadai. Bisa kita lihat, buktinya adalah Abu Bakar menebusnya. Kalau itu alat bayar, berarti ketika Nabi SAW nggak bisa bayar sampai meninggal dunia, itu dianggap sudah lunas. Ternyata belum lunas. Dibebaskan baju besi itu, ditebus, dan dilunasi utang Rasulullah SAW. Baik. Dari sudut pandang ini, maka kita bisa melihat bahwa utang di posisi ini diperbolehkan bagi mereka yang membutuhkan. Sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah SAW dan termasuk juga para sahabat yang lainnya. Zubair bin Awam meninggal dunia dan beliau memiliki banyak utang. Tapi beliau punya banyak aset untuk warisan. Dan saat aset itu dijual, bisa dipakai untuk nutupi utang-utangnya Zubair bin Awam. Sampai meninggal dunia. Baik, dan cerita seperti ini cukup banyak terjadi di kalangan beberapa orang di masa silam. Ini sudut pandang yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita melihat sisi yang lain. Bahwa keberadaan teman-teman membuka jual beli kredit syar'i. Ada lembaga kredit syar'i. Keberadaan mereka sebenarnya merupakan alternatif agar masyarakat tidak mengambil kredit ribawi.
Dalam arti begini, kalau kredit syar'i ini tidak ada di tengah masyarakat, maka masyarakat akan tetap mengambil kredit, namun ke arah kredit ribawi. Sehingga daripada mereka mengambil kredit ribawi, mereka diarahkan, silahkan ambil kredit yang syar'i. Dari sisi harga mungkin sama. Dari sisi teknis pembayaran mungkin sama. Yang beda akadnya. Dan kalau sudah beda akad, ya beda konsekuensi. Sehingga perbedaan akad bisa menyebabkan perbedaan halal haram. Maka kehadiran mereka, salah satu di antara tujuannya adalah biar orang itu nggak maksiat. Sehingga silahkan beralih ke sini daripada nanti kamu berbuat dosa. Karena melakukan transaksi riba. Dan kalaupun ini nggak ada, masyarakat tetap jual beli kredit nggak? Ternyata mereka tetap melakukannya. Tetap ngambil leasing mobil, leasing motor, atau kendaraan yang lainnya. Sekarang Sally pun pakai kredit ya. Ada leasing Sally? Ya. Mungkin ada. Untuk yang nilainya di atas 10 juta. Ada yang ingin punya Sally tapi nggak mampu bayar tunai. Pakai kredit. Sehingga itu kalau tidak dialihkan, daripada mereka dibiarkan, nanti malah semakin banyak transaksi riba. Akhirnya coba dialihkan mereka. Dibuatlah lembaga keuangan yang syar'i, yang melayani kredit syar'i. Minimal dengan cara ini, dia teralihkan dari perbuatan maksiat menuju perbuatan yang mubah. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan, pertama, untuk para konsumen, kita kasih motivasi. Sebisa mungkin jangan utang. Hiduplah secukupnya saja, apa yang punya silahkan dinikmati. Pak, saya pengen beli motor. Tapi uang saya cuma 5 juta. Boleh nggak saya kredit? Ya silahkan beli motor yang harganya 5 juta. Sesuai dengan kemampuan. Sehingga punya uang 5 juta, jangan ngejar motor yang harganya 20 juta. Anda akan terbebani dengan sesuatu yang lebih berat. Silakan beli motor yang 5 juta. Sesuai kemampuan. Baik. Dan di posisi sebagai penyelenggara, sebagai para penjual, niatkan bahwasanya Anda melakukan ini tujuannya bukan dalam rangka memotivasi masyarakat untuk utang dan utang. Bukan. Namun tujuannya adalah sebagai alternatif. Daripada nanti kalau ini nggak ada, masyarakat melakukan praktek riba, lebih baik mengalihkan mereka ke sini. Dan Anda punya kebijakan secara harga sama, masa cicilan sama, cuman yang beda di akad. Insya Allah kalau tujuannya seperti ini, berarti Anda memberikan solusi bagi masyarakat agar tidak melakukan praktek riba. Wallahu a'lam.